kebutuhan hidup gue 15 juta. Ya. Ya. Nah, terus dream-nya apa? Saya kepengen punya rumah seharga 2 miliar. Ya kan? Pengen ada perubahan hidup. Bagus dong. Kalau lu dapet agent seperti ini, bagus banget daripada agent yang nggak mau bermimpi. Ya, ditanya, setuju. kamu mau ada perubahan nggak? Ya, Enggak deh. Saya sudah cukup puas dengan hidup seperti ini. Yang Ya. penting saya bahagia. Wah, itu kelar udah. Lu mau motivasi agent ini kayak gimana pun udah susah. Tapi ketika lu ketemu agent yang dia nangis, ya ketika lu tanya, Ya. Pak Dodi, apa mimpi Pak Dodi? Dia nangis, ya. Loh, kenapa menangis? Saya tuh punya cita-cita, saya punya janji sama anak istri saya, Pak. Apa jadinya? Untuk membuatkan rumah yang yang bagus, yang besar, tapi sampai sekarang belum tercapai. Wah, itu top banget tuh kalau lu dapat agent seperti itu. Artinya orang ini punya dream, tapi selama ini dia nggak tahu cara mencapainya seperti apa. Akhirnya dia direkrut sama kita nih. Ketemulah jalannya, gitu loh. Iya. Dot, gini Dot, boleh nggak Dot? Gue punya sebuah pernyataan. Nanti gini, Bapak Ibu sekali lagi ya, Bapak Ibu ini adalah diskusi gitu ya. Jadi saya sih berharap ada pernyataan juga nih dari Bapak Ibu, boleh ya, disagree boleh gitu ya. Ada sebuah pernyataan boleh nggak Dot? Gue justru malah ada dua penyimpangan dari pernyataan lu. Satu, boleh nggak keinginan kita rubah jadi sebuah kebutuhan? Contoh gitu ya. Gua kan jadi agent, contoh gue direkrut, gue direkrut sama Bu Ben deh. Gue kan sudah punya penghasilan dari tempat gue yang lama gitu. Kebutuhan gue sebesar 15 juta rupiah per bulan udah terpenuhin dari tempat gue yang lama. Nah, gue gabung not based on needs gitu, artinya untuk sehari-hari gue udah cukup gitu ya, udah cukup dari tempat gue yang lama. Justru malah gue pengen dapat sesuatu gitu. Artinya gue nggak jadi kebutuhan. Gue pengen mobil, anggap gitu ya, mobil. Boleh nggak mobil itu artinya gue konversi yang tadinya mobilnya adalah sebuah keinginan, gue konversi justru malah mobil itu jadi kebutuhan. Kenapa? Karena kebutuhan gue udah didapat dari tempat yang lama. Artinya gue bekerja gitu ya, sampai bekerja keras justru malah keinginan yang gue rubah dari kebutuhan itu. Menurut lu gimana, Bro? Boleh. Itu banyak terjadi. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan, ya, misalkan lu tadi direkrut sama Bu Benita, ya, pertanyaan, Pak Sandi sebenarnya ada apa keinginan untuk mewujudkan apa sih tadi? Mobil sih sebenarnya. Memang kalau dengan pekerjaan sekarang berapa tahun kira-kira Pak Sandi bisa ngewujudin? Nah, lu ketawa tuh. Waduh Bu, dengan pekerjaan sekarang mah tuh berapa tahun ya? Saya juga nggak tahu. Nah, ini banyak orang seperti ini, tapi karena pekerjaannya menghasilkan income yang tidak bisa untuk mencapai impiannya, akhirnya impiannya itu terkubur dalam-dalam, kompromi akhirnya. Ya udahlah, kagak dapet juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa kalau lu punya want itu. Nah, itu justru kita bisa ajak lu, oke Pak Sandi ya, kalau Pak Sandi ya bisa mau saya bantu ya untuk mencapai mobil impian Pak Sandi yang seharga 300 juta. Pak Sandi komitmennya apa dengan saya? Mau nggak Pak Sandi meluangkan waktu sehari untuk ketemu ya, untuk menjalankan bisnis ini 2 jam. Nah, harus ada komitmen nih. Ini kita kadang-kadang suka lupa sebenarnya kan. Ketika kita bertanya sama agent kita itu secara otomatis sudah goal setting. Udah goal setting. Yes, Dot, dan gua akhirnya jadi cukup menarik loh Dot gitu ya. Bisa jadi teman-teman gitu ya, ketika kita melakukan goal setting ini saya mengungkapkan terima kasih juga karena banyak Bapak Ibu leader yang hadir hari ini gitu ya, yang sudah menyempatkan diri untuk sama-sama belajar. Pastinya ketika mau ngerekrut agent, sebenarnya langkah awal yang harus kita lakukan sebenarnya bukan hanya offering the business, tapi justru malah apa yang tadi Dodi sampaikan gitu ya, pengen lakukan goal setting gitu ya, tapi melakukan goal setting, artinya memang ditanya sama calon agentnya atau sama calon partner bisnisnya. Cuma pernyataan dari Dodi, teman-teman, ini sebenarnya menjadi menarik. Kenapa? Karena ini menjadi langkah rekrut. Ya, saya bilang ini akan menjadi langkah rekrut, teman-teman. Dari pernyataannya Dodi, gitu, kalau kita mau merekrut orang, sebaiknya atau yang kita ketahui adalah bukan hanya tentang dia mampu atau tidak mampu, tetapi kebutuhannya apa. Kenapa? Karena kalau kita mau ngerekrut orang, kita cek dulu gitu ya. Contoh gitu ya, kalau kita mau bertanya sama mereka ya, Pak, kalau misalkan Aksa bisa ngasih sesuatu untuk Bapak pengennya apa gitu ya. Lalu dia nyebut mobil gitu ya, saya pengen mobil nih gitu ya. Tapi ditanya dulu sebenarnya, benar kata Dodi teman-teman, ditanya dulu, Pak, kalau mobil sudah terpenuhi, pertanyaannya adalah kebutuhan sudah terpenuhi atau belum. Karena banyak orang yang ketika kita rekrut, dia nyebutin impian, not kebutuhan gitu, bukan kebutuhan. Justru malah teman-teman, banyak orang yang pada akhirnya gabung di awal-awal bisnisnya asuransi jalan, pada akhirnya nggak jalan. Kenapa? Karena dia masih fokus sama kebutuhan. Di setting dream sama Bapak Ibu leader, di setting
di setting mobil, di setting rumah, di setting jalan-jalan gitu ya, di setting yang luar biasa, tetapi kebutuhannya nggak ada. Itu banyak yang lupa. Sebenarnya balik lagi kalau pesannya dari Dodi gitu ya, dan oke Pak, ya mobil kita coba untuk set. Tapi saya mau tanya dulu ya, kalau Bapak sehari-hari ya butuh income sehari-hari kira-kira berapa? Ini menjadi sebuah teknik rekrut sebenarnya sih ya Dot, dari lu itu. Betul. Tadi yang lu bilang tuh benar banget tuh Santu. Ya. Salah satu alasan juga goal setting tidak tercapai. Kenapa? Karena boro-boro ya gua ngejar impian gua. Ya, yang kebutuhan hidup ini aja gue masih belum terpenuhi, yang 15 juta ini. Jadi penuhi yang 15 juta gitu. Nah, terus kalau misalkan dikombinasi, boleh nggak sih? Dikombinasi itu misalkan selain orang ini mau ngejar kebutuhan hidupnya dulu, kita harus memastikan kebutuhan hidup kita terpenuhi dulu. Ya, di satu sisi juga impiannya juga bisa tercapai. Boleh nggak dikombinasi? Boleh banget. Boleh banget. Jadi strateginya adalah kita buat bahwa kebutuhan hidup yang harus kita penuhi ini adalah target goal setting jangka pendek, ya. Yang dreamnya pengen punya mobil itu target jangka panjang, gitu. Misalkan yang kan kadang-kadang kepingin tuh, saya 3 bulan kepingin punya income 5 juta, gitu. Alasannya apa 5 juta? Kadang-kadang asal ngomong doang, gitu loh. Alasannya apa kepengen punya income 5 juta? Ya kepingin aja Pak. Ya itu kayak yang kemarin gue bilang, gue makan bakso, lu ngeliat, lu kepengen, lu tanya enak Dot, enak. Lu cuman manggut-manggut gini aja, oh enak ya. Terus orang lain ketika gue ngeliat makan bakso, dia nanya ke gue, enak Pak baksonya? Enak banget. Terus dia akhirnya nanya, di mana tukangnya? Di depan. Pas dia ke depan, tukangnya nggak ada, udah jalan sama dia di Uber tuh. Ada pengorbanan. Nah, jadinya ketika pengen punya income 5 juta atau 15 juta ini alasannya apa? Oh, alasannya ada nih Pak, karena ini. Dia nyodorin pengeluaran saya, istri saya, gini-gini. Nah, itu ada alasannya. Artinya, berarti kalau lu nggak bisa nyampe 15 juta, berarti lu mati dong. Lu nggak bisa menghidupin keluarga. Ada alasan yang kuat gitu. Nah, ini juga sebagai satu, kalau Anda kepingin goal settingnya itu terpenuhi, gitu ya, harus ada alasan yang kuat untuk mencapai goals tersebut. Gitu. The why-nya harus kuat ya. Kalau orang cuma mikir why, how and what gitu. Lu apa dreamnya gitu ya, what gitu ya. Gimana cara nyampainya, how. Tapi justru malah kita lupa untuk cek why-nya. Dan gue setuju dengan pernyataan lo, Dot. Artinya ini adalah review kita bersama ya, Bapak Ibu ya. Termasuk saya sendiri. Kadang-kadang kalau kita merekrut agent atau calon agent gitu ya, yang kita coba untuk lakukan adalah justru malah kita menanamkan goals atau justru malah menginstal goals ya. Bukan justru malah mencoba untuk cek goals-nya apa. Kenapa? Karena ya gitu ya, kita ada jalan-jalan ke luar negeri ya gitu ya. Kita ada penghasilan sebesar 15 sampai 25 juta rupiah per bulan dalam tahun pertama ya gitu ya. Kita punya elite club ya, kita punya MDRT iya, kita punya promosi iya, tetapi itu bukan di setting, artinya bukan ditanemin, bukan diinstal, justru malah kita coba untuk berubah. Yang disebut dengan setting adalah gini, Dok. Gue selalu analogikan adalah setting itu sebenarnya kan ngecek gitu. Anggap kalau saya mau mandi air panas gitu ya, saya masuk ke bathtub gitu ya. Kan kalau saya nggak coba untuk rubah suhunya, bisa jadi kepanasan buat saya, daging melepuh gitu ya. Dingin kedinginan buat saya gitu ya, badan beku gitu. Kalau nggak pas gitu, hasilnya itu namanya bukan setting. Nah, bicara tentang setting kan kita bukan nginstal tiba-tiba klek keluar air panas gitu sesuai dengan harapan, nggak kayak gitu. Puternya Dot ya. Puter-puternya ini adalah butuh kalian dari kita sebagai leaders ya, untuk agent kita, termasuk dengan kita sendiri untuk goals kita. Ya, kadang-kadang sih gue beberapa hari yang lalu juga ngingetin ada seorang leader, ya gue bilang mau ngerekrut calon leader juga, terus dia kasih tahu ke calon ini validasinya sekian. Gue bilang jangan dikasih tahu validasinya. Gue bilang ini mungkin orangnya ada di sini ya, jangan dikasih tahu validasinya. Ini dia. Gue bilang kenapa Pak? Ingetin validasi. Ya, kenapa? Karena ketika kita ngomong, yuk San, join sama gue. Jadi apa? Jadi lu gue angkat deh, langsung jadi SHM. Validasinya murah kok, gampang kok, cuma 300 juta gitu. Tanpa kita sadarin, kita sudah menanamkan suatu angka sama dia. 300 juta FYP. Padahal kemungkinan kalau misalkan sebelum gue ngomongin validasi itu, gue gali lu lebih dalam lagi, ya gue mau cari alasannya lu, ternyata itu lu punya goals, kepingin punya rumah yang miliaran,
dengan Iya. misalkan kita setting untuk 6 atau 5 tahun, jangka panjang nggak apa-apa gitu ya. Tapi hasilnya nanti angkanya kita breakdown mulai dari sekarang, kita kumpulin tuh Benar. duit-duitnya, itu bisa jadi target lu tuh pasti lebih gede sebenarnya. Benar. Dan mohon maaf buat Bapak Ibu leaders, ini kita ngomong fair-fairan aja gitu. Boleh nggak setuju silakan di kolom Ya, chat. silakan di chat. Karena gue juga nggak setuju, Dot. Ketika ada leaders gitu ya, leaders di akhir-akhir tahun, justru malah ngingetin agentnya adalah ayo berproduksi. Kadang kalau nggak lu nanti nggak kena validasi, nanti dia terminate lu. Gue paling nggak setuju dengan kayak gitu, Dot. Jadi dia ngejar itu untuk menghindari validasi. Come on, sebenarnya agent kita itu bukan butuh bertahan deh, bukan butuh bertahan di industri asuransi jiwa. Bukan, leader itu ngejar kebutuhan, teman-teman. Extra effort sih, benar. Tanya lagi sama dia. Kalau misalkan saja lo mau berusaha lagi di asuransi jiwa, kira-kira apa sih yang lo mau penuhin gitu ya? Setting lagi itu, justru malah jangan diingetin validasinya. Kadang-kadang kita suka kayak begitu ya, bahkan jujur aja gitu ya. Ini mungkin ke gua juga gitu. Kadang-kadang suka kelepasan juga loh ya, tanpa sadar kita mau dorong agent supaya nyampe gitu ya. Nyampe sebenarnya target kita. Jujur-jujuran aja ya. Nyampe ada target kita sebagai leader gitu ya, target kita sebagai recruiters gitu ya, ngingetin agent adalah nakut-nakutin dengan validasi, padahal itu dengan validasi, ada validasi loh ya. Nah, coba aja teman-teman yang agentnya itu kalau validasi baru produksi ya, itu dikalkulasi berapa sih komisinya dia dalam 1 tahun ya. Kalau komisinya dia di bawah 1 juta, mendingan si agent itu ya dipersilakan jadi karyawan aja. Kenapa? Karena income-nya pasti lebih gede jadi karyawan. Kalaupun dia jadi karyawan, income-nya 2,5 juta kan lebih gede sebenarnya ya kan? Nah, itu dia ya. Nah, jadi teman-teman tadi pembicaraan saya sama Sandi itu alasannya kenapa sih goal setting tidak tercapai dan sebenarnya apa yang harus dilakukan. Kebutuhannya dulu gitu ya. Terus bisa dikombinasi tuh sama impiannya ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan 15 juta, konversi. Ya, kalau seandainya komisinya 20%, jadi berarti dia harus punya premi berapa tuh setiap bulan tuh, ya kan? Misalkan 75 juta ya kira-kira ya, 75 juta itu dia punya income pastinya 15 juta. Nah ini udah nih 75 juta gitu ya, berarti FYP-nya. Nah dia ngelihat tuh angkanya. Nah ketika dia ngelihat angka premi 75 juta San, itu yang ada di otaknya dia, pasti dia mikir gini, bisa nggak gua ya, siapa nih yang gua prospek? Nah ini ada kekalutan lagi mereka itu sebenarnya.